Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi bagi yang baru bergabung di channel ini, dan selamat pagi juga bagi teman-teman rekan-rekan yang sudah subscribe di channel ini. Salam kenal. Kami dari Kebun Anggur Rumahan mencoba untuk sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan pada kebun anggur kami. Nah, pada video kali ini kami akan mencoba men-sharingkan tentang perkembangan pohon anggur kami, dan lebih spesifik video ini akan kita bahas terkait progres anggur kami dan persiapan untuk pembuahan tanaman anggur itu. Persiapan yang kami maksud adalah penyiapan cabang-cabang anggur untuk nantinya kita buahkan. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Bagi yang merasa video-video yang ada di channel kami bermanfaat, silakan bisa di-share ke siapa saja tanpa harus izin. Dan bagi para suhu anggur yang mungkin menemukan sedikit kekeliruan ataupun tambahan-tambahan yang bisa dibagi ke teman-teman yang lain, masukan-masukan para suhu anggur sangat kita harapkan. Langsung saja, video kali ini kita akan bahas perkembangan anggur kita. Nah, ini tanaman anggur kita, jenisnya transfigurasi. Ini umurnya sekitar 2 bulan sejak dilepas ke polybag besar ataupun planter bag 150 kilo. Jadi saat dibeli panjangnya itu 50 cm. Sekarang setelah berumur 2 bulan, kita beli waktu itu di 1 November, berarti 2 bulan lebih sekarang. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus, meskipun kemarin sempat terkena jamur, namun cepat kita semprot anti jamur. Jadi kondisinya sekarang sudah terlihat subur. Bagi teman-teman yang pengen tahu kondisi tanaman anggur kami yang terkena jamur, kondisinya seperti apa, mungkin bisa cek di video sebelumnya. Nah, khusus video ini kita akan bahas tentang penyiapan cabang anggur. Di rekan yang masih pemula, sama seperti saya juga, mungkin kita bisa saling sharing, saling berbagi. Nah, kita akan merencanakan percabangan anggur dengan metode primer, sekunder, tersier. Primernya ini seperti ini, batang yang keluar dari dalam planter bag, kemudian naik terus. Karena saya pakai teralis ya, saya memanfaatkan teralis pengaman rumah sekaligus sebagai rambatan anggur. Nah, di sini dari cabang primer ini kita belokkan. Ini yang banyak orang sebut sebagai cabang sekunder. Nah, ini yang banyak orang sebut sebagai cabang sekunder. Jadi pembelokan dari cabang primer disebut sebagai cabang sekunder. Nah, nantinya untuk membuahkan anggur kita akan menggunakan cabang tersier. Cabang tersier itu cabang yang keluar dari cabang sekunder. Seperti ini. Jadi dari cabang sekunder ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak, lebih dari 10. Nah, cabang sekunder kami ini yang anggur transfigurasi, kami rencanakan untuk panjangnya kurang lebih 2 meter. Nambah 2 meter karena memang saya akan membagi teralis pada pengaman rumah kami ini. Untuk rambatan anggur dibagi 2 anggur. Di ujung sana juga ada tanaman anggur, jenisnya itu Dixon, sama juga saya arahkan. Jadi saya harapkan untuk ketemu di tengah. Jadi untuk tanaman anggur transfigurasi ini saya rencanakan cabang sekundernya panjang 2 meter. Itu belum nyampe 2 meter ya,
Tapi cabang tersiernya yang keluar dari sekunder ini sudah cukup banyak. Nanti di ujung si cabang sekunder itu akan saya batasin ya, artinya si pucuknya saya potes sehingga panjangnya akan terbatas, dikompensasi dengan cabang tersier yang akan tumbuh di tempat yang lain. Nah, pada metode pembuahan primer, sekunder, sama tersier, saya juga baru belajar. Saya akan merencanakan pembuahannya di cabang-cabang tersier yang ini. Nah, untuk sekarang saya akan fokus untuk membesarkan cabang tersier. Semua cabang tersier akan saya fokus besarkan terlebih dahulu, minimal sebesar batang pensil. Jadi sekarang kita biarin aja pertumbuhannya sampai nanti batang tersiernya besar-besar, baru akan kita buahkan. Nah, cabang tersier pun saya akan batasi juga panjangnya. Kenapa? Kalau dia dibiarin merambat terus, maka si batang tersier ini untuk membesarnya mungkin sedikit lebih lama. Tapi kalau dibatasin, jadi sekitar 1 meter dari cabang sekunder, saya potes pucuknya. Jadi pertumbuhan pucuknya terhambat. Meskipun kita potes, tetap dia akan tumbuh. Namun sebagai gantinya nutrisinya itu akan disimpan di batangnya gitu ya. Jadi batangnya akan membesar. Kalau batangnya membesar, paralel juga sebenarnya si tunas air ini akan tumbuh juga. Kalau dibiarkan tunas air ini tidak akan muncul gitu ya. Jadi ketika sudah dipotes di pucuknya sini, pucuknya tidak melanjutkan perambatan, tapi si mata tunasnya yang muncul. Mata tunas air ini yang muncul. Nah, mata tunas air ini juga akan saya biarkan, tidak saya potes. Kenapa? Karena memang saya ingin untuk batang tersiernya besar dulu. Nah, ada yang menyarankan mata tunas air biarin aja dipelihara bila kita belum melakukan pembuahan. Jadi kita tahu ya, mungkin teman-teman yang lain bisa cek juga di video sebelumnya. Fase tanaman anggur ini masuk di fase vegetatif ya. Jadi di fase vegetatif kita biarkan semua cabangnya untuk aktif terlebih dahulu. Nanti di fase generatif baru kita batasin. Nah, jadi fase vegetatif dia akan tumbuh terus. Cabang-cabangnya akan hidup, daun-daunnya membesar, batangnya membesar. Kita pelihara dulu sampai nanti dia ukurannya besar, sudah cukup untuk dibuahkan. Baru nanti mata tunas air ini kita buang. Untuk sementara kita biarin aja dia tumbuh besar. Karena banyaknya mata tunas air tentu saja akan memperbesar memperbesar aliran nutrisi, sehingga otomatis si batangnya akan tumbuh besar. Gitu. Bila nanti mata tunas tersier ini, cabang tersiernya sudah cukup besar, ini sudah lumayan sebenarnya, sudah seukuran pensil. Cuma si mata tunas tersier, batang tersier yang lain ini masih kecil-kecil. Nah, jadi ini saya biarin aja terlebih dahulu, dibiarin dulu, tidak dipotong, saya biarin dulu sampai semua mata tunas atau cabang tersiernya ini cukup besar untuk dibuahkan. Jadi mungkin sebagai resumnya, strategi pembuahan anggur kita dimulai dari batang primer ya, batang yang keluar dari tanah, kemudian dibelokkan, ini kita sebut sebagai sekunder, cabang sekunder. Terus tunas yang muncul dari batang yang dibelokkan kita sebutnya cabang tersier. Nah, tersier ini nanti yang akan kita putus-putus atau kita pangkas-pangkas, dan disitulah yang muncul buah. Adapun batang primer sama sekunder akan terus kita pelihara sampai dia tumbuh besar ya. Karena memang anggur karakteristiknya menyimpan nutrisi atau menyimpan makanan juga di batangnya ya. Makanya batangnya akan terus membesar. Gitu. Itu saja mungkin sharing tentang perkembangan tanaman anggur kami. Jenisnya transfigurasi. Ini cukup subur tanamannya, alhamdulillah. Mungkin video sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pengangguran yang masih awal-awal, sama seperti kami juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan ataupun pengen komen, silakan komen saja di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti kita jawab.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.